إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati, diberkati dan dirizkikan oleh Allah sebaik-baik rizki. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah di surat Al-Mulk mulai dari ayat ke-15. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memulai menyebutkan imtinan, yaitu menyebutkan karunia yang Allah taala berikan untuk kita para manusia. Yang Allah tegaskan bahwasanya bumi ini diciptakan lakum, untuk kalian wahai manusia. Dan padanya terdapat karunia dan kenikmatan serta keberkahan yang Allah hamparkan, dikonsumsi, dinikmati, dieksploitasi oleh penghuninya, yaitu manusia. Dan itu adalah minnah, hibah, karunia yang suatu saat akan ada hisabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Ini ayat yang sangat agung, ayat yang mengajak kita untuk tadabbur, tafakur, ta'ammul, merenungi dan mengamati yang hasilnya adalah pertambahan iman dan semangat untuk semakin beramal saleh. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah taala yang menjadikan bumi untuk kalian bersifat zalul, yaitu nunduk, runduk, taat. Bumi ini seperti nurut sama kita, tidak memberontak, tidak melawan ketika kita menginjaknya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Huwallazi sakhkhara lakumul arda wa dhallalaha." Dialah Allah yang mempertundukkan bumi buat kalian. Litudriku minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum, agar kalian bisa mendapatkan dari bumi ini segala yang hajat kalian bergantung padanya. Kita punya hajat, hajat itu kebutuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan material kita ada di bumi. Dari makanan, dari pakaian, rumah, dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan kita. Semua berasal dari material bumi ini. Min gharsin wa bina'in wa harth. Dari ghars, tanaman, bangunan, bina, rumah, dan juga harth, yaitu pertanian. Jazakallah khair.
kasur yang kita berada di atasnya ketika tidur malam atau siang, bantal yang kepala kita berlabuh padanya di siang atau malam, guling yang kita memeluknya di siang atau malam. Kalau kita kembalikan pikiran kita ke asal penciptaan dari benda-benda ini, maka kita akan dapatkan semua itu berasal dari alam yang memang berawal dari bumi. Kapuk yang berada di dalam bantal guling atau kasur dan semisalnya, itu pun berasal dari pohon kapuk. Yang mana pohon kapuk ini tumbuh di bumi dan menyerap air dan hidrogen dari bumi dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala atur tanpa kita harus banyak memikirkan proses itu. Dan itu hajat kita. Dan kita sedang berada di atas permadani atau hanbal yang itu pun ada prosesnya, berasal dari bagian dari bumi ujung-ujungnya. Kemudian bina bangunan. Maka komponen bangunan juga berasal dari bagian dari bumi, dari bebatuan dan lainnya, pasir-pasir. Waharth, dan juga pertanian, bagian dari bumi, berasal juga dari bumi. Dan semua itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk kemaslahatan hajat kita. Wa turuqun yutawassalu biha ilal aqtari an-na'iyati wal bundani syasi'ah. Dan juga Allah hamparkan jalan-jalan, turuq jama' dari tariqah, bisa artinya jalan, bisa artinya tata cara, metode, yang dengannya kita bisa sampai ke al-aqtar an-na'iyah, yaitu qatar, ke bagian-bagian bumi, ya, kutub-kutub, daerah-daerah yang sangat jauh, na'iyah. Kita bisa ke luar negeri dengan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan tata cara itu. Allah mudahkan. Wal buldan asy-syasi'ah, dan ke negeri-negeri yang asing, yang jauh. Yang mana dahulu kala mungkin kendaraan itu onta, kuda, keledai, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan untuk manusia yang lebih dari itu, transportasi yang lebih dari itu, dari mobil dengan sekian ratus atau ribu jenisnya, motor, kereta, pesawat. Yang harusnya kita ini lebih khawatir. Kemudahan itu memberikan banyak pertanyaan. Kemudahan mewariskan banyak pertanyaan, yaitu kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari nanti tentang kenikmatan. Hidup kita mencari nikmat. Tapi untuk urusan material duniawi, kalau bisa jangan terlalu nikmat, jangan terlalu dipermudah supaya tidak terpedaya. Maka tata cara berkendaraan sekarang dengan segala metode banyak sekali. Dan itu memperdaya banyak dari kita. Berjalan ke sini pun naik motor harus berjibaku dengan kemacetan dan banyaknya motor dan mobil. Dipermudah, namun tidak membuat orang berlabuh ke masjid. Padahal sempat. Dan memang harus sempat. Anak-anak kita mungkin yang beranjak remaja atau bahkan masih di bawah remaja, untuk ke depan aja butuh motor. Dahulu mungkin 20 tahun lalu tidak logis untuk jalan ke depan aja harus pakai motor, itu keterlaluan. Tapi sekarang jangankan anak-anak muda, ya kita-kita aja juga kemudian ikut dengan perkembangan kemudahan ini. Maka
Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul ini semua dimudahkan untuk manusia. Nanti diingatkan di akhir ayat, wa ilaihin nusyur. Dan kalian akan kembali padanya. Itu nanti insyaallah. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di manakib. Manakib yaitu jalan-jalan yang ada di muka bumi ini. Baik jalan buatan manusia atau jalan yang memang Allah Ta'ala sediakan. Baik jalan setapak atau jalan beraspal. Maka itu manakib. Jalur-jalur untuk kita bisa berjalan salih lil masyi 'alaiha. Yaitu yang cocok kita manusia berjalan di atasnya. Termasuk jalan setapak bahkan. Dan termasuk juga garis-garis petak antar petak sawah. Itu termasuk manakib. Yaitu bagian yang layak manusia itu berjalan di atasnya. Maka semoga Allah merahmati hamba yang mengingat ayat ini ketika dia melewati jalan manapun di muka bumi ini. Famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah, silahkan kalian berjalan di jalan-jalan muka bumi ini. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay li talabir rizqi wal makasib. Untuk mencari rizki dan penghasilan. Maka Allah Ta'ala persilahkan, carilah kalian penghasilan. Setelah kalian melakukan ibadah yang wajibah, seperti salat berjamaah, salat Jumat, kata Allah apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kalian menyebar. Fantashiru, menyebar. Fil ard, di muka bumi ini. Jadi setelah salat bubaran, nyebar. Makanya fantashiru, intisar, itu menyebar. Makanya di air kita ada air mancur. Itu dari bahasa Arab. Air mansur, muntashir, mansur. Kenapa disebut mansur? Karena menyebar. Makanya kalau selang itu bukan mancur namanya. Tapi kalau kita tekan, kemudian bercabang-cabang airnya, maka ini disebut air mansur. Fi raqim mansur. Wa idza as-suhufu nushirat disebar. Maka lafal seperti air mancur, C ini aslinya S. Mansur. Bukan mansur S, itu beda lagi ya. Mansur. Artinya tersebar. Fantashiru fil ard, kata Allah di surah Al-Jumu'ah. Menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Dan silahkan kalian cari keutamaan dari Allah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini famshu fi manakibiha. Silahkan kalian berjalan, menyebar di jalan-jalan yang ada di muka bumi ini untuk mencari rezeki dan penghasilan. Ya. Kalau saya membaca ayat itu teringat dengan jalan-jalan setapak yang ada di desa-desa menuju ke sawah. Yang itu mungkin jalan setapak karena seringnya orang lewat situ tanpa aspal, hanya tanah sampingnya rumputan, yang mana itu termasuk manakib. Jalan-jalan yang Allah Ta'ala sediakan, fasilitasi di muka bumi ini. Yang mungkin tidak sering, atau mungkin petani lewat itu sehari mungkin ada beberapa kali saja. Dan ketika kita jalan sendiri di tempat seperti itu, yang terpikir mungkin kadang-kadang adalah nanti ada setan, ya, ada binatang buas atau apa. Cobalah ketika kita jalan di tempat-tempat seperti itu, sepi dan juga jalan setapak, cobalah ayat ini dipatrikan di hati. Allah Subhanahu wa taala sediakan jalan ini untuk kita. Ya. Kemudian wa kulu min rizqih. Dan makanlah oleh kalian min rizqih, sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Min di sini bisa min tabi'idiyah, menunjukkan sebagian, makanlah sebagian rezeki Allah. Maksudnya tidak semua rezeki kita lahap. Ada hak orang lain, baik wajib atau sunnah, untuk kita berikan. Tidak semua uang layak kita ambil kemudian untuk diri kita saja. Tidak semua makanan hanya untuk diri kita saja.
maka makanlah sebagian dari rezeki. Atau bisa juga min di sini menunjukkan min bayaniyah. Yang menunjukkan makanlah kalian rezeki yang sifatnya itu diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang menyatakan maksudnya adalah semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwasanya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bernama Ar-Raziq, Ar-Razaq, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Karim. Dia Maha memberi rezeki. Maka makanlah oleh kalian sebagian dari seluruh jenis rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan rezeki terbagi menjadi dua. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Maka rezeki yang halal ini yang boleh dikonsumsi dan digunakan. Adapun rezeki yang haram itu tidak boleh. Rezeki yang haram itu ada yang haram secara zat, ada yang haram karena hal lain. Rezeki yang haram karena zat itu memang pada zatnya Allah Ta'ala haramkan. Seperti daging babi, daging anjing, dan daging hewan-hewan yang tidak boleh makan daging bangkai. Ini rezeki yang haram secara zat. Maka kalau ada orang kafir memakan daging bangkai misalnya, haram secara zat. Walaupun mungkin di agama mereka ini tidak diharamkan, namun dalam Islam ini dianggap haram dan akan ditanya di hari akhir nanti. Nauzubillah min dzalik. Rezeki yang haram secara zat itu memang zatnya diharamkan. Kemudian ada rezeki yang haram li ghairihi. Haram karena sebab lain. Seperti cara mendapatkannya itu tidak sahih atau merupakan syubhat. Ya. Cara mendapatkannya tidak sahih seperti hasil maling, hasil korupsi dan lainnya. Atau mungkin syubhat. Tidak tahu nih hukumnya apa nih barang ini atau makanan ini enggak jelas nih. Dia halal atau haram. Kalau misalnya tidak ada tendensi ke yang haram, maka hukum asal makanan adalah halal. Kalau tidak ada tendensi menuju yang haram, maka hukum asal makanan adalah halal walau kita tidak tahu prosesnya. Oleh karena itu, kita makan dimanapun, selama tidak ada indikator keharaman atau mukhallat bercampur dengan haram, maka kembali ke hukum asal halal. Kalau antum ke mall seberang misalnya, mall seberang, Tanjung Barat mall, atau di sini ada dekat sini mungkin, ala kulli hal dimanapun warteg, masakan Padang, atau mungkin restoran, kafe-kafe, kopi shop dan seterusnya, semua itu hukum asalnya apa? Halal. Kalau ada indikasi atau isu bahwasanya ini menggunakan yang haram, ketika tidak ada bukti dan namun banyak yang mengabarkan ini mengandung hal-hal yang tidak halal, maka sebaiknya dihindari karena syubhat. Karena syubhat. Namun kalau cuman ya kabar selentingan, nggak ada bukti, nggak ada, ya itu cuman sesekali aja orang, maka yang seperti ini dikembalikan kepada hukum asal halal. Ya, kita nggak tahu, nggak ada indikasi, nggak ada tendensi. Saya kasih contoh. Waktu kita di pesantren, waktu dulu di pesantren sekolah, ada tukang bakso, enak banget baksonya, masya Allah. Dia bakso yang ini apa namanya, pakai apa, kayu terus dipinggul, dipanggul, ya. Dan enak, baksonya lezat dan sering ada gajinya, itu yang bikin enak juga. Murah, ya. Di desa, di Salatiga. Dan itu sering mangkal di pos belakang pesantren waktu itu. Siang-siang biasanya, lagi panas-panasnya dia buka lapak di situ, di dekat gerbang belakang, tanpa pengawasan siapa-siapa. Enak tapi murah gitu, yang membuat sebagian santri curiga. Enak tapi murah, santri sebagian jadi curiga. Kemudian terjadi desas-desus bahwasanya ada di antara santri yang makan bakso, kemudian ternyata di dalam bakso itu ada
kaki tikus. Tapi ini hanya desas-desus. Yang kita nggak tahu source-nya, sumbernya siapa yang bilang itu, siapa yang menemukan, buktinya apa. Tapi hanya desas-desus. Ya, sampai kadang-kadang ketika dia mangkal di situ ada sebagian santri yang meneriakkan bakso tikus gitu. Dan orang itu tetap istiqomah dengan baksonya. Mungkin dia bari, lepas dari tuduhan. Apakah ini syubhat? Maka kita katakan ini bukan syubhat. Ini hanya isu yang mana tidak ada bukti. Maka dikembalikan kepada hukum asal, halal. Udah. Kalau misalnya orang yang memang menuduh sesuatu yang negatif, dia harus mendatangkan bukti, indikasi yang cukup kuat sehingga. Tapi kalau itu terjadi secara masif, desas-desus itu, maka sebaiknya hindari karena ini menjadi abu-abu, syubhat. Gitu. Dan tukang bakso ini nggak pernah pakai sendal kalau jualan. Tapi itu bukan sesuatu yang ada kaitannya dengan bakso. Ya. Kemudian orangnya udah tua, keriput dan juga seperti gelandangan, itu juga tidak berpengaruh tentang bakso, bukan indikasi. Namun saya pernah melihat ketika di suatu tanjakan di sekitar 500 meter dari pesantren, dia sedang membawa karung, nggak tahu isinya apa, dia bawa sambil jalan kaki nyeker, nggak tahu isinya apa. Maka teman-teman pun bikin desas-desus dari isu, itu pasti lagi bawa bangkai tikus tuh. Tapi apakah ini menjadi indikasi kuat bahwasanya baksonya dari tikus? Nggak bisa juga. Nah, hal-hal seperti ini jemaah sekalian, kalau baru suatu spekulasi atau hal yang sifatnya dzan, persangkaan, ya, maka kembali ke hukum asal. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya. Taib. Kemudian juga di pesantren anak ketika itu, kalau sore hari di dekat lapangan ada yang mangkal tukang cilok sama tukang es. Ada es cup gitu yang ada kerucut gitu. Nanti namanya apa, es apa itu Pak ya? Es batu. Es apa namanya? Yang kayak gini loh, es cup gitu. Apa namanya? Yang kayak kerucut gini loh. Hah? Gor. Corn. Apa tuh? Iya, es. Wah, nggak tahu, beda-beda namanya nih. Ya pokoknya segitulah yang ininya yang ada dandangnya kemudian diginiin gitu. Nah, dikerebutin sama santri. Wah, dikerebutin karena kan ngantri tuh. Kan kita tuh zaman dulu kan belum ada online ya. Kalau dagang dikerebutin kan pada ngeliatin proses gitu, ya kan? Sabar gitu orang-orang liatin. Kemudian bercanda kan, santri bercanda sama pedagangnya, orang kampung pedagangnya. Nah, pas lagi gitu kan dibicarain sama santri, ketawa dia, ngeces ke dandang. Ces. Tiba-tiba kayak lalat yang tadi gumul kayak diginiin terus langsung pada gubaran. Pada bubar tuh. Dan semenjak itu dia nggak pernah laku lagi. Karena menjadi memori di mata santri, itu pasti esnya bekas ngecesan air liur dia. Pertanyaan saya, apakah hanya dengan satu cesan air liur yang terkena masuk ke dandang dan masuk ke es itu membuat hukumnya haram atau tidak? Enggak haram. Bahkan bekas air liurnya kemudian diginiin juga sebenarnya tidak haram, cuman enak aja gitu kan. Allah Ta'ala mengatakan wa kulu mir rizqi, makan itu rezeki dari Allah. Walaupun ada beberapa momentum atau kondisi yang kita tuh nggak mau makan ini karena ada faktor, entah enak, nggak cocok, itu boleh-boleh saja. Tapi untuk mengharamkan, itu harus pakai dalil dan bukti. Ya, untuk mengharamkan, untuk menuduh ini dari babi atau apa, itu harus dengan dalil dan bukti. Karena hukum asal makanan halal.
Ya, jadi nggak boleh, hati-hati. Ya, jangan sebarang kita menuduh ini makanan haram nih. Ini haram. Kalau emang nggak tahu ilmunya, nggak tahu sisi keharamannya mana, maka nggak boleh. Diam aja, ahsan, lebih baik diam. Maka asal hukum makanan halal, dan itu rahmat buat kita semua insyaallah. Ya. Kecuali indikasi kuat bahwasanya ini menuju keharaman. Saya kasih contoh yang indikasi kuat. Saya suka kepala ikan dan kepala ayam, saya suka. Walaupun mengandung kolesterol yang cukup tinggi sebenarnya, tapi oke lah. Nah, kemudian kadang di warung makan tertentu kalau memang tersedia kepala ayam khusus gitu, ana akan ambil 2 lah minimal. Suatu ketika dah ana pesan kepala ayam, tapi kemudian ada juga di antara kan ditutup tapi ternyata ada lalat masuk gitu loh. Pas ana buka ternyata ada di antara kepala ayam yang ada butir-butir apa namanya? Telur lalat. Butir-butir telur lalat di salah satu kulit di bagian kepala ayam ini. Kan banyak nih kepalanya. Salah satunya ada kayak gitu tuh. Wah, ana lapor kemudian ke pegawainya, Pak, ini Mas ini. Tuh, kotor tuh ada bekas lalat lahiran di situ. Ana ambil kepala ayam yang lain. Dah, ana ambil. Terus digoreng. Ternyata kepala ayam yang ana ambil, ana dah mau makan kemudian kan kepala ayam segini doang gitu kan, langsung badan, ini kan kepala doang. Itu tidak ada tanda dibesek, disembelih. Ada sih, ada tanda sembelih, tapi cuman kulit luar doang yang kesaruk, kebelek. Sedangkan bagian dalamnya masih utuh persis. Ya kan? Berarti kan jalur darah itu belum keputus ketika dia mati gitu loh. Jadi gimana? Haram atau halal itu? Haram. Kok ini dikasih kuat, Pak? Buktinya ini gitu loh. Oh, kalau dibuktiin, oh enggak, dia dipotongnya disembelihnya dari badannya langsung. Lah justru itu enggak benar itu. Enggak sah dong, enggak aci. Maka harus dari leher ini dan bagian pembuluh darah atau bagian darah yang aliran darah itu bisa bocor dan hancur keplas, kemudian darahnya keluar semua. Itu namanya nyembelih, benar. Lah kalau ini kan kulitnya doang, terus bagian ininya masih utuh, berarti belum sampai dalam ini nyembelihnya. Mungkin nyembelihnya pakai pisau elektronik atau otomatis gitu mungkin. Ya sehingga namanya bukan manusia nyembelih langsung walaupun dengan bismillah, tapi kan kadang lalai itu, kadang nggak kena. Ayamnya gelepar kemudian nggak kena misalnya gitu. Nah, berarti ini kan bangkai hukumnya dalam Islam. Ini jelas ini haram bagi anak karena anak tahu ilmu tentang ini haram, najis bangkai. Maka haram atas anak untuk memakannya. Nggak berlaku di ayat ini wa kulu min rizqi, betul ini rizki Allah, tapi ini rizki yang apa? Haram secara zat. Nah, pertanyaan anak jemaah, sama ayam, kepala ayam yang tadi telah dikontaminasikan oleh lalat dengan telur-telur lalat, pertanyaan anak, manakah yang boleh anak makan sebenarnya? Yang tadi ada telur lalat itu tidak najis, telur lalat itu tidak najis dan tidak menjadikan kepala ayam ini bangkai, enggak. Bahkan tinggal di remove aja kemudian digoreng, selesai sebenarnya urusan. Cuman karena enggak enak aja. Ini kalaupun anda dikasih ini boleh anda makan, halal. Hanya saja kadang yang halal dibolehkan bagi kita untuk memberikan untuk memilih makan atau tidak. Itu pilihan. Hal yang halal pilihan buat kita, makan atau tidak. Enggak makan silahkan, makan silahkan. Dan kalau enggak makan karena udah kenyang, ya bagus, jangan makan lagi, udah kenyang. Kalau enggak makan karena nek atau jijik atau kurang suka, silakan. Nabi SAW pernah disuguhkan daging dhab. Ada binatang namanya dhab. Inilah hakikat kadrun sejati. Kadal gurun sebenarnya itu namanya dhab. Dia binatang kayak biawak, tapi bukan biawak. Dia tinggal di gurun pasir. Di lubang-lubangnya juga bertempat di lubang-lubang dhab itu. Nah, dia binatang halal, dikonsumsi oleh sebagian dari kabilah Arab. Ketika di zaman Nabi SAW, Khalid bin Al-Walid itu keturunan dari Bani Khuzaimah.
Ya. Dan sukunya, kabilahnya Khalid bin Al-Walid itu terbiasa makan dhab. Ketika Nabi SAW bertamu ke keluarganya Khalid bin Walid, beliau disuguhkan oleh keluarga tersebut daging dhab. Beliau tidak memakannya. Maka kata Khalid atau yang lainnya mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tidak memakannya, apakah ini haram ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak, melainkan kabilahku, maksudnya suku saya, enggak biasa makan binatang ini." Ini menunjukkan ini tidak haram. Tapi ketika Rasulullah dan kabilahnya Quraisy tidak biasa makan dhab, maka beliau berimtina, yaitu menahan diri dari memakannya. Berarti sesuatu yang halal itu opsional untuk kita makan atau tidak. Tapi sesuatu yang haram enggak ada opsi. Enggak boleh kita makan kecuali darurat dan tidak ada makanan lain dan kita butuh, itu pun butuh sewajarnya, tidak berlebih dan tidak juga kemudian kita melahap dengan seolah-olah kita suka, min ghairi makhmasatin. Ya. Ya, enggak boleh kita kemudian melahap misal daging babi, mumpung nih darurat nih daging babi, enggak ada lagi makanan lain. Ayo lahap, mumpung kapan lagi kita dihalalin. Enggak boleh kayak gitu, secukupnya aja. Orang kalau fitrahnya itu lebih, fitrah Islamiyahnya bagus, walaupun dalam keadaan darurat makan yang haram itu pasti tetap enggak nerima. Tabiat hatinya tuh enggak nerima. Ya, karena misalnya enggak ada makan lain, kita lagi di Medan, kemudian di perkampungan pedalaman isinya orang Nasrani Medan misalnya, kemudian adanya sayur kol sama babi. Gimana tuh? Kau makan kolnya doang, tetap aja kan mengandung kaldu babi misalnya gitu. Mumpung kapan lagi coba kita makan babi? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kalaupun dia terpaksa makan, itu pasti hati itu dan perut itu kan kadang-kadang sesuai dengan hati. Kalau hati itu merasa jijik dengannya, perut nggak nerima. Iya. Makanya sebagian dari kalau yang kena ini terus gatel gitu, bakteri. Kalau misalnya seseorang kena ini, dia langsung kena bulu, mudah gatel. Alergi kan kadang-kadang bukan karena zat kulitnya, tapi kadang-kadang karena mindset, sehingga suasana hati itu merangsang organ tubuh untuk menolaknya gitu loh. Enggak semua alergi itu secara zat memang murni dari anggota tubuh. Kadang-kadang karena hati dan mindset. Begitu jemaah. Maka kalau mindset kita itu anti terhadap hal yang haram, ketika kita terpaksa makan yang haram, kita tetap enggak enak. Kalau misalnya kita mengkonsumsi atau melakukan yang haram, terus merasa enggak malu dengan itu, berarti Anda emang ada keinginan untuk yang haram. Itu bedanya. Maka fakulu min rizqi, makanlah sebagian dari rezeki Allah, tapi yang halal saja. Enggak boleh yang haram. Baik haram secara zat atau haram karena hal lain. Nah kemudian Allah Ta'ala ingatkan, wa ilaihin nusyur. Setelah Allah Ta'ala menghamparkan kepada fikiran kita kenikmatan yang Allah berikan ini, maka Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ba'da an tantal, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-daril lati ja'alaha Allahu imtihanan wa bulghatan yutaballaghu biha ila ad-dari al-akhirah. Tub'atsuna ba'da mautikum wa tuhsyaruna ila Allah. Setelah kalian berpindah dari negeri dunia ini, yang Allah jadikan negeri dunia ini imtihan, ujian. Ya, dan juga negeri dunia ini Allah jadikan sebagai bulghah, yaitu pijakan untuk supaya sampai ke negeri akhirat. Jadi hakikat kehidupan dunia ini bukan tujuan. Barang siapa menjadikan dunia ini sebagai tujuan, itu ibarat antum mau safar, tujuannya adalah tempat duduk di dalam bis. Suatu hal yang konyol. Mau kemana Pak? Mau ke tempat duduk di dalam bis. Salah.
Dan ketika sudah sampai tujuan, antum tetap kekeh di dalam bis. Pak, udah sampai tujuan Pak? Enggak, saya cinta tempat ini. Ya subhanallah, ada apa Pak sampean? Gila tak Pak? Maka orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, itu orang gila. Orang yang bodoh dan gila. Out of mind gitu loh. Pikirannya kemana gitu loh. Karena tujuan hakiki itu akhirat. Maka dunia ini hanya ujian. Dan juga dunia ini hanya pijakan untuk mengantarkan kita ke negeri akhirat. Nah, setelah kalian berpindah dari kehidupan dunia yang merupakan ujian ini, kalian akan tub'atsuna ba'da mautikum wa tuhsyaruna ila Allah. Kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Dan kalian akan dikumpulkan menuju Allah. Apa tujuannya? Liyujaziyakum bi'a'malikum al-hasanata was-sayyi'ah, atau bi'a'malikumul hasanati was-sayyi'ah. Agar Allah Subhanahu wa taala mengganjari kalian sesuai dengan amalan kalian, baik maupun buruk. Itu. Jadi Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan zakhrafil hayatid dunya, dengan perhiasan kehidupan dunia. Jangan terpedaya dengan bebasnya kita melenggang mau berjalan kemana aja di dunia ini. Jangan terpedaya dengan mudahnya rizki yang kita makan, yang mana rizki ini dari Allah, karena endingnya itu kembali pada Allah. Kalimat di ayat ini, lihat, kenikmatan yang Allah berikan itu lafalnya panjang. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, panjang. Tapi endingnya wa ilaihin nusyur. Apa yang bisa kita dapatkan dari isyarat di ayat ini, jemaah? Sepanjang-panjangnya nikmat yang Allah berikan ke dunia ini, antum ingat, antum bakal kembali ke Allah. Cukup statement kecil wa ilaihin nusyur itu membuat kita subhanallah. Dari bangun tidur sampai entar tidur lagi, nikmat itu banyak. Kalau nikmat yang banyak itu kemudian disarangkan, disangkarkan di dalam penjara wa ilaihin nusyur, kita kembali kepada Allah, maka nikmat yang banyak ini terasa sempit dan ada pertanggungjawabannya. Begitu. Mengingat kematian. Maka kita para ulama, mengingat kematian itu menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit. Ya. Mengingat kematian menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit. Apa maksudnya? Ketika rezeki antum luas, kemudian antum ingat kematian, antum akan merasa rezeki ini ada pertanggungjawabannya, akan ada akhirnya, jadi sempit rezekinya. Jadi merasa subhanallah, kita nggak boleh berbangga dengan rezeki-rezeki ini. Kita nggak boleh ujub dengan rezeki-rezeki ini. Karena kita akan mati, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi serasa nggak seberapa ini. Karena nanti ada tanggung jawabnya di akhirat. Mengingat kematian juga meluaskan yang sempit. Seseorang ketika dia merasa hidupnya sempit, baik dengan rezeki yang Allah cukupkan, namun cukupkan seadanya, tidak Allah perluas, Allah uji dengan kefakiran, kemiskinan, atau mungkin pressure dari secara sosial, banyak orang membenci dia. Ketika dia ingat kematian, maka dia akan terasa bahwasanya akhirat itu jauh lebih luas daripada ujian dunia ini. Lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika ada 3 sahabat Nabi yang tadinya beruzur tidak ikut perang, kemudian diasingkan, dunia itu terasa sempit sekali karena sanksi sosial mereka dapat. Tapi kalau ingat akhirat, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki jannah, surga yang luas. Kita lanjut insyaallah pada adzan insyaallah taala sallallahu. Kembali ke tadi wa ilaihin nusyur, dan kita akan dikumpulkan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla di ayat 16 dari surat Al-Mulk, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Yaitu apakah kalian merasa aman terhadap Allah Ta'ala yang ada di atas langit? Kalian apakah merasa aman Allah Ta'ala bisa menjungkir balikkan bumi untuk kalian?
fa idza hiya tamur, dan kemudian bumi itu bergejolak. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza tahdidun wa wa'id, ini adalah ancaman liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi, ancaman untuk orang yang terus-menerus beristimrar dalam sikap melampaui batas yang dilakukan dan sikap zalim yang dilakukan, dan terus-menerus wa isyanihil mujibi linnakali wa hulul uqubah, terus-menerus melakukan maksiat yang melazimkan terjadinya hukuman nakala min Allah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan terwujudnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Apakah orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Allah dengan segala pelanggaran yang dilakukan secara bebas merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi fis sama, di atas langit, al-ali ala khalqih, yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya? Apakah merasa aman an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, merasa aman dari keterjungkalan bumi kepadanya? Apakah orang-orang merasa aman? Ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur bikum wa tatarib, yang mana bisa saja bumi itu bergoncang, ya, hatta tutlifakum wa tuhlikakum, sampai bumi itu bisa menghancurkan, membinasakan kalian, merusak kalian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba, apakah kalian merasa aman dari kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mudah baginya untuk memberikan kepada kalian, yaitu azab yang juga ada di zaman-zaman dahulu untuk kaum-kaum yang durhaka, yaitu berupa hasib, yaitu banjir atau badai batu, badai yang mengandung bebatuan, lemparan batu, yang itu juga menimpa Raja Abraha dan kalangannya, juga menimpa kaumnya Nabi Lut. Karena kaumnya Nabi Lut itu proses pemakaman mereka oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan ketika mereka berbuat kemungkaran dan tughyan, bersikap berlebihan dalam kemungkaran, dan mereka malah justru menantang Nabi Lut alaihissalam. Maka suatu ketika mereka merasa aman, merasa nyaman dengan maksiat mereka, tiba-tiba Allah Ta'ala angkat bumi, ya, maksudnya angkat tanah yang mereka berada di atasnya, diangkat, kemudian tanah itu dibalikan sehingga orang-orang ini kemudian berjatuhan, dan ketika berjatuhan dilempar untuk mereka dari batu-batu itu, dilempar entah malaikat apa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dilempar mereka dengan batu-batu itu seperti dirajam dalam keadaan masih melayang menuju ke bumi. Itu mereka dilempar-lempar oleh bebatuan, dan itu sesuatu yang dahsyat. Dan baru kemudian itu namanya hasib, pelemparan batu itu namanya hasib. Kemudian baru terjadi khasaf yang tam, yaitu penjungkir balikan yang sempurna. Mereka sudah masuk ke dalam lubang bumi, langsung kemudian ditiban oleh bumi yang telah tercopot tadi. Maka hasib adzaban minas sama yuhsibukum wa yantaqimullahu minkum, yaitu azab dari atas, dari langit, dengan lemparan-lemparan dari langit yang akan melempar kepada kalian berupa batuan atau hal yang keras, dan Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan azabnya terhadap kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian barulah ketika itu kalian akan tahu bagaimana peringatan itu, bagaimana pelanggaran, efek pelanggaran dari peringatan. Ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi ar-rusul wal kutub, kalian akan tahu hasil dari peringatan ini yang mendatangi kalian,
hal-hal yang sudah diingatkan oleh para rasul dan diingatkan oleh kitab-kitab samawi. Fala tahsibu anna amnakum minallahi an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama' yanfa'ukum. Jangan kalian merasa, wahai manusia, rasa amannya kalian dari azab Allah, rasa amannya kalian dari hukuman dari Allah, baik melalui bumi atau langit. Rasa aman itu jangan kalian kira akan bermanfaat buat kalian. Dari untuk siapapun merasa aman dengan segala kemaksiatan, itu menunjukkan diterlantarkannya dia oleh Ar-Rahman, menunjukkan dia tidak diperhatikan, menunjukkan dia suatu saat akan mengalami istidraj dan azab yang mendadak. Na'udzubillah min dzalik. Dan merasa amannya seseorang dengan kemaksiatan yang dilakukan itu tidak akan bermanfaat untuk mencegah bala yang sudah Allah persiapkan sedari awal. Tidak akan bermanfaat. Maka bahaya ketika kita itu merasa aman dari hukuman. Bahaya. Karena perasaan aman itu akan berubah menjadi ketakutan yang berlimpah ketika hukuman itu sudah datang. Dan tidak ada lagi hijab dan pencegah antara diri kita dengan hukuman ketika itu sudah waktunya. Sebagaimana kaum yang telah terdahulu. Fir'aun dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla di lautan. Itu dalam keadaan Fir'aun dengan bala tentara yang mewah dan megah. Merasa aman. Bahkan bukan hanya aman, malah menteror Nabi Musa dan para pengikutnya. Raja Abraha dengan pasukan yang megah yang tidak ada ketika itu pasukan seperti itu, jemaah. Raja Abraha itu kan dari mana? Dari Yaman. Bahkan itu sebenarnya bukan raja aslinya, dia hanya bagian dari kementerian. Rajanya lagi. Tapi okelah, datang kemudian dari daerah Yaman untuk menghancurkan apa? Ka'bah, rumah Allah Azza wa Jalla. Maka bukan hanya merasa aman, malah merasa jumawa, ujub dengan pasukan yang dibawa, pasukan gajah. Ashabul Fil. Gajah itu enggak ada di tanah Arab, jemaah. Gajah itu artinya artillery dan juga pasukan atau peralatan tempur itu diimpor dari luar negeri. Dulu udah ada ekspor impor sepertinya. Karena di Yaman itu enggak ada gajah, Pak. Gajah ketika itu ada di Lampung doang, gitu kan. Enggak tahu apakah impor dari Lampung atau enggak tahu deh. Tapi ketika itu enggak ada gajah di Arab. Makanya orang-orang Arab ketika itu mereka ketika tahu itu ada pasukan gajah siap menghancurkan Ka'bah, itu mereka udah nyerah dalam artian we have no power. Kita enggak punya kekuatan. Coba apa orang Quraisy ketika itu, orang Arab bisa apa? Manah doang. Gajah dipanah tebal kulitnya. Ya, dan mereka juga punya pasukan pemanah. Sampai Abdul Muthalib kemudian barang-barang atau peternakannya diambil oleh pasukannya Abraha. Suatu ketika Abdul Muthalib menghadap ke Raja Abraha. Sok, ayo ngomong kamu. Raja Abraha berharap Abdul Muthalib akan membela Ka'bah, akan menghalangi mereka dari Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muthalib bilang, saya cuman pengen tolong balikin binatang ternak saya, gitu aja. Raja Abraha geleng-geleng. Gua kira lu mau belain Ka'bah. Ternyata cuman nyari duit doang, cuman binatang ternak yang lu urus, gitu kalau bahasa kasarnya. Apa kata Abdul Muthalib? Adapun binatang ternak itu memang milik saya. Adapun Ka'bah itu ada Robnya, ada pemiliknya yang akan membelanya. Masya Allah. Padahal itu orang musyrik loh itu ketika itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Dengan merasa amannya Abraha dari azab dan hukuman dari Allah, terus menerus untuk meneror Ka'bah. Maka akhirnya Allah Ta'ala legendakan kisah di surat Al-Fil, Tayran Ababil. Yaitu banyaknya burung-burung yang membawa batu-batu yang panas yang membakar mereka. Masya Allah, subhanallah. Apakah mereka siap? Apakah rasa aman mereka dengan menyerang selama berbulan-bulan atau selama berhari-hari? Rasa aman gitu, apakah bermanfaat ketika terjadi hukuman? Enggak. Malah justru orang yang tidak siap dengan hukuman yang akan datang, itu justru kedahsyatan dan kegoncangan hatinya lebih besar. Ya, sebagaimana tiba-tiba kita
tadinya nyaman tiba-tiba ada alarm, itu kan kaget ya. Maka orang yang aman tadinya nyaman tiba-tiba dihukum itu lebih kaget daripada orang yang sudah siap-siap bersiap diri untuk dihukum. Itu mungkin masih ada preparation ya, masih ada persiapan. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah dengan merasa aman dengan kehidupan dunia ini. Karena bisa aja tiba-tiba ujian itu datang dalam detik yang tidak kita sangka. Mungkin begitu yang bisa kita tunaikan dari amanah kajian ini. Jazakumullah khair jazaa atas kajian antum semua. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.